Halo, selamat datang di Mancing Kripto, channel YouTube terbaru 2022 yang membahas seputar cryptocurrency, NFT, GameFi, DeFi, dan project-project menarik lainnya. Kita juga lagi ngadain event giveaway dengan total hadiah sebesar 200 BUSD dalam rangka mendukung channel ini meraih 1000 subscriber. Link ada di deskripsi. Jadi kita hari ini akan membahas suatu project NFT GameFi Metaverse yang bernama Arcade Inc. Arcade Inc. ini ada di jaringan Ethereum ya guys. Nah, kita akan bahas projectnya dan kita akan bahas hal-hal yang menarik dari project ini apa, dan yang terakhir apa yang bisa kita ambil dari project ini untuk kita antisipasi tren yang berikutnya guys. Karena saya melihat di sini ada tren baru nih guys di dunia NFT saat ini ya guys. Jadi pertama, project Arcade Inc. itu mereka berusaha untuk membuat utility kepada project-project NFT lain dengan membuat suatu game metaverse guys, yang dimana project-project NFT lain bisa masuk ke dalam metaverse tersebut sebagai in-game karakter. Nah, ini dia guys, bisa dilihat ya, banyak NFT di sini, ada Karafuru di sini, ada Bored Ape, ada Cool Cats dan lain-lain gitu guys. Jadi kalian bisa make NFT kalian di Arcade Inc. ini guys. Jadi Arcade Inc. di Twitter itu ada 136.000 followers, di Discordnya itu ada 93.000 followers guys, rame. Nah, jadi Arcade Inc. ini kurang lebih mirip lah sama project yang udah saya review kemarin itu yang bernama Pipo Paradise ya guys. Pipo Paradise. Jadi Pipo Paradise ini sama guys. Kurang lebih mereka ingin memberikan utility kepada project-project NFT agar NFT-nya bisa dipakai ke game mereka, ke game metaverse mereka ya. Kurang lebih mirip ya guys. Nah ini, jadi timnya Arcade Inc. ini berasal dari tim yang sama yang ngebuat Apes vs Mutant. Ape vs Mutant ini apa bang? Jadi Ape vs Mutant ini adalah gamenya Bored Ape, gamenya kayak gini ya guys ya. Ada di HP, Android, iOS, tapi udah di take down, nggak tahu kenapa. Jadi kayak gini gamenya. Jadi mereka melanjutkan Apes vs Mutant, yang dimana itu mereka memberikan utility kepada Bored Ape, tetapi ini Arcade Inc. mereka memberikan utility kepada semua project NFT guys. Jadi kemarin ini udah ada penjualan tanahnya, penjualan landnya udah ada. Nanti kita lihat harganya di OpenSea berapa. Nah ini guys, ini visi misinya Arcade Inc. Nah visi misinya itu adalah ingin membuat habitat kepada project-project NFT di mana orang-orang bisa main bersama nih guys, main bersama, kumpul bersama gitu guys. Jadi itu visi misinya Arcade Inc. dalam membuat Arcade Land ya guys. Jadi kegunaan memiliki tanah Arcade Inc., Arcade Land itu apa? Jadi kegunaan utamanya itu ada drop guys. Drop itu maksudnya mereka bisa mungkin ada stakingnya, dimana kita punya tanah, nanti tanahnya di stake, nanti mendapatkan token gitu guys. Mungkin ya guys, ini asumsi aja karena informasinya belum detail. Jadi fitur gamenya juga belum launching, baru penjualan tanah. Jadi asumsi aja seperti itu. Jadi kegunaannya bisa ada land staking mungkin, yang dimana nanti dapat rewardnya itu token, bisa berupa NFT dan game resources guys. Nah, jadi keuntungan kedua kalau kita punya tanah itu ada masuk ke dalam komunitas pemilik tanah, mungkin seperti DAO kali guys, seperti DAO kali. Lalu ada akses nih guys kepada nanti penjualan berikutnya sepertinya merchandise juga dan event-event, dan bisa earn ada aspek play to earn ya guys. Jadi kalau kita punya NFT tanah nanti bisa renting, kita bisa sewain gitu guys. Mungkin sama seperti fitur scholarship apa gimana nantinya. Lalu bisa iklan di sini, bisa buka toko, launch stores, bisa membuat item dan lain-lain gitu guys. Kalau dari sini ya guys. Nah, tanah-tanahnya Arcade Inc. itu ada berbagai macam size guys. Berbagai macam size. Ini kecil, sedang, besar, dan paling besar ya guys. Nanti kita lihat harganya beda-beda. Nah, keunikan kita mempunyai tanah yang lebih besar itu apa? Itu mendapatkan token yang lebih banyak, mendapatkan resource yang lebih banyak keuntungan yang lain-lain, banyak areanya lebih besar juga, ada akses juga, unique access, dan unique land item guys. Jadi ya guys, kalau mempunyai tanah yang lebih besar itu mempunyai keuntungan yang lebih besar juga guys. Jadi tanahnya juga itu berbagai macam region ya guys, berbagai macam daerah gitu. Wilayah itu bedanya apa? Ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini, bedanya apa? Jadi tiap region itu
menghasilkan resource yang berbeda-beda, dan tiap region juga menghasilkan metaverse experience yang berbeda-beda. Nah, dan bisa ngebuat sesuatu item yang berbeda-beda guys, tiap daerah ini. Dan tiap region juga akan ada unique gaming experience. Jadi untuk detailnya unique gaming experience ini apa, item-item yang bisa dihasilkan di tiap tanah yang berbeda ini apa, itu belum ada informasi, nanti akan kita update ya guys kalau ada informasi lebih barunya. Nah, ini investornya, ini ada project-project NFT yang menjadi partner dari Arcade Inc. ini gitu guys. Nah, ini kurang lebih sedikit screenshot konsep dari gamenya. Nanti kita juga lihat trailernya guys. Jadi gamenya seperti ini, kalian bisa pakai avatar NFT kalian di sini, bisa ngobrol, ngumpul bareng teman-teman kalian di tanah kalian ya guys. Jadi tanah kalian berfungsi sebagai private social room juga untuk kalian berkomunikasi gitu, ngobrol. Ini kan bisa chatting di sini untuk sama teman-teman kalian untuk hangout gitu guys. Kalau kalian punya tanah, nih juga bisa main game namanya Arcade Inc. Arcade, jadi game-game arcade, game-game yang sederhana gitu guys, kayak balapan dan nembak-nembak juga nih, lawan-lawanan gitu ya guys. Jadi di sini juga dijelasin kalau nanti banyak game PvE yang lawan komputer, ada juga game yang PvP guys, lawan teman-teman gitu, player versus player. Nah, di sini juga katanya tiap NFT project itu memiliki keunikan beda-beda guys. Ada in-game bonus dan powernya beda-beda. Jadi misalnya kalian punya NFT Bored Ape, itu keunggulannya misalnya senjatanya pisang. Nah ini guys, senjatanya pisang ya guys. Kalau kalian pakai NFT Karafuru gitu, senjatanya beda lagi gitu guys. Itu asumsi ya guys. Nih roadmapnya nanti dalam waktu dekat ada ini Metaverse demo ya guys, Metaverse demo. Tapi belum tahu kapan. Ini timnya besar guys. Yang unik di sini timnya besar, banyak orangnya. Ini komplit. Ini bisa diasumsikan kalau emang ini game studio gitu yang ngerjain guys. Karena ini timnya orangnya banyak banget. Nah itu dia guys. Nih sambil kita lihat trailernya ya guys. Nah ini dari pembuatnya Ape versus Mutant ya guys. Sekarang mereka membuat game baru yang bernama Arcade, a new GameFi metaverse. Yang aspek sosialnya guys, kalau kalian punya tanah bisa ngobrol di tanah kalian sendiri. Nah, tanahnya juga bisa di customize katanya di sini. Dan play and earn together guys. Jadi bisa ada aspek play to earn-nya di sini guys. Jadi kalau ada aspek play to earn-nya, berarti nanti ada reward-nya. Nah, reward-nya ini berupa apa? Kita belum tahu. Apakah token, apakah ETH gitu, apakah NFT atau apa. Nah, ini all NFT invited guys. Jadi semua NFT bisa masuk ke sini guys, masuk ke project ini. Nah, hal yang menarik lagi yang saya mau kasih lihat ke kalian tuh, ini hal yang menarik yang saya mau kasih lihat ke kalian nih videonya juga. Jadi di sini ada Bored Ape. Tiap NFT kan beda-beda ya guys. Bored Ape kan banyak variasinya gitu. Dan mereka membuat juga di sini guys sebagai in-game ini. Tuh, beda-beda guys. Ini menjadi hal yang menarik ya guys. Jadi mereka ngebuat satu-satu gitu guys. Sedangkan NFT kan banyak banget ya guys, trade-nya banyak gitu, itu kan beda-beda satu sama lain. Ini jadi tantangan juga buat Arcade Inc. Apakah benar mereka akan membuat satu-satu gitu guys, tiap NFT-nya beda-beda jadinya. Nah sekarang kita bahas ke ini guys, ke Discord-nya. Saya mau kasih lihat ke kalian nih. Nih di sini saya mau ngasih tahu ke kalian kalau apa yang terjadi ketika saya tidak mempunyai tanah. Apakah saya masih bisa main bersama teman-teman? Bisa katanya. Di sini katanya bisa. Kalian tetap bisa main dan chatting sama teman-teman kalian, tetapi kalian tidak akan punya rumah, guys. Nah, itu dia, guys. Jadi kalian tidak punya private social room untuk kalian ngobrol dan hangout bareng di satu tanah kalian itu, guys. Tetapi tetap kalian bisa main gitu, guys, di Arcade Inc. ini meskipun kalian nggak punya tanah. Ketika kalian nggak punya NFT yang kerjasama di Arcade Inc. ini, apakah kalian masih bisa main di project Arcade Inc. ini? Bisa, guys. Jadi meskipun kalian nggak punya Bored Ape tadi, nggak punya Karafuru, nggak punya Cool Cats, itu kalian tetap bisa main, tetapi pakai default avatar, guys. Default avatar. Nah, itu kita nggak tahu nih bentuknya seperti apa. Apakah polosan gitu kayak orang gitu yang nggak pakai baju gitu. Itu bisa jadi kayak gitu ya, guys. Tapi kita belum tahu nih default avatar seperti apa. Jadi tetap bisa main ya, guys, meskipun nggak punya NFT. Nah, di sini juga ada informasi untuk developer NFT project yang lain ya, guys. Harganya berapa, tarifnya untuk bisa masuk ke project Arcade Inc. ini. Jadi project NFT kalian bisa masuk ke Arcade Inc. ini apakah bayar gitu nih, guys. Untuk harga belum dikasih tahu nih, guys. Untuk harganya, tarifnya berapa belum dikasih tahu. Nah, di sini juga dikasih tahu ada pertanyaan juga, apakah kita harus
membuat versi pixel dari NFT kita gitu guys. Jadi misalnya kalian punya project NFT nih guys, project NFT kalian nih 2D biasa gitu ya, kayak Bored Ape gitu kan, gambar biasa gitu. Lalu kan di sini kan jadi pixel guys. Apakah kalian harus membuat versi pixelnya sendiri dan dikirim file, lalu mereka baru bisa masukin project NFT kalian ke game ini? Ternyata tidak. Kalian tidak perlu membuat pixel version dari NFT kalian sendiri. Jadi bisa diasumsikan Arcade Ink ini yang akan membuatkan versi pixelnya guys, gitu guys, yang akan membuatkan versi pixelnya. Tetapi ya ini tetap ada harganya guys untuk mau masuk ke Arcade Ink ini. Nah itu dia guys, itu kalau kalian yang punya NFT project ya guys. Oke, jadi kita bahas ke harga tanah ya guys. Jadi tanahnya ini mintingnya udah sold out. Jadi kalian bisa beli hanya di OpenSea ya guys, hanya di secondary market. Buat kalian yang penasaran harga mintingnya itu berapa sih bang? Nah ini dia harga mintingnya. Yang standar itu supply-nya 5.000, harganya itu 0,25 Ethereum. Yang large itu supply-nya 3.000, harganya itu 0,5 Ethereum. Yang extra large itu supply-nya 1.900, harganya itu 0,75 Ethereum. Dan ada yang mega guys, paling gede mega. Mega ini supply-nya sedikit banget nih guys, ada 100, dan harganya ini paling mahal sendiri nih guys, 3 Ethereum. Jauh nih lompatnya ya guys, jauh lompatnya. Nah itu harga minting. Kalau harga sekarang aktualnya berapa sih bang? Nah sebelum kita ke harga, saya mau ngasih tahu ke kalian kalau Arcade Ink, Arcade Land ini volumenya nomor 2 tertinggi guys 7 hari belakangan ini guys. Lagi rame nih guys Arcade Land. Floor price 0,89 Ethereum. Floor price itu apa bang? Floor price itu adalah harga termurah dari NFT collection ini guys. Jadi kalau kalian mau beli NFT project ini, itu yang paling murah yang kalian harus keluarkan itu ini floor price-nya, yaitu 0,89 Ethereum. 0,89 Ethereum itu dapatnya yang standar guys, yang standar alias yang paling kecil, yang supply-nya paling banyak. Udah naik ya guys, udah naik banyak nih guys, 3 kali nih, udah naik 3 kali, sekitar 3 kali lipat dari harga minting yang standar. Jadi karena di sini ada yang paling murah itu 0,87 Ethereum, itu sekitar 38 juta guys, 38 juta yang paling murah, yang standar ya guys, yang standar ya. Coba kita lihat kalau harga yang large berapa nih paling murahnya. Yang large itu paling murahnya 1,29 guys, 1,29 Ethereum. 1,2 Ethereum itu berarti 57 juta yang large ya guys. Nah coba kita lihat nih yang paling mahal nih, yang mega nih. Kita lihat yang mega paling mahal berapa sih? Oh naiknya gede banget guys, 34 Ethereum guys, 34 Ethereum, 34,99. $1,5 miliar guys, $1,5 miliar, naik 10x dari harga minting 3 Ethereum naik jadi 34 Ethereum guys. Jadi apa yang bisa kita ambil gitu dari kasus Arcade Land ini? Yang pertama itu, jadi project-project NFT itu sekarang ini nggak melulu ngeluarin collection gitu, nggak melulu ngeluarin collection terus, bikin project, tetapi ada project yang ingin memberikan utility guys kepada project-project NFT lain. Nah kayak Pipo Paradise ini sekarang Arcade Ink gitu guys. Jadi misalnya nanti ketika kalian nemu suatu project yang ingin memberikan utility kayak Arcade Ink ini lagi guys, itu bisa jadi itu menjadi kesempatan investasi guys. Siapa tahu ya guys, siapa tahu ngepam kayak Arcade Land ini guys, yang dimana naik 10x, naik 5x, naik 3x gitu guys. Jadi yang perlu diperhatikan ke depannya nanti dari Arcade Land ini kan pasti ada sistem play to earn-nya. Nanti bisa jadi mereka akan mengeluarkan token guys. Mereka akan mengeluarkan token untuk play to earn-nya itu guys. Bisa untuk upgrade tanah, bisa untuk upgrade apa, power up di gamenya, bisa untuk apa, skill, untuk beli nyawa, untuk apa. Nanti pasti akan ada token. Nah itu akan menjadi play to earn-nya guys. Jadi dari token itu. Ini asumsi saya ya guys. Jadi kesempatan kalian mungkin bisa share koinnya gitu. Siapa tahu ngepam kayak ApeCoin guys, kayak ApeCoin gitu guys. Kalau mau beli NFT kan mahal nih, beli tanahnya mahal gitu. Misalnya kalian budgetnya tidak sampai untuk beli tanah, tidak sampai untuk beli NFT yang kerjasama di Arcade Land ini, kalian bisa share koinnya. Siapa tahu ngepam kayak ApeCoin guys di awal-awal. Siapa tahu bisa ngepam, nanti ketika orang udah pada main, udah pada cuan, itu baru kalian coba jual gitu.
sebelum player masuk. Nah gitu guys. Atau mungkin bisa ngepam lagi terus, kita nggak tahu ya guys. Bisa jadi loh, bisa jadi kayak gitu. Oke, itu video dari Mancing Crypto. Buat kalian yang suka dengan video Mancing Crypto, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like juga. Kalau kalian kurang suka dengan video Mancing Crypto, bisa di dislike juga, silakan aja. Dan jangan lupa untuk join Telegram kita, ada di deskripsi. Dan see you di episode berikutnya.